terbesar itu dengan sholat. Makanya kalau ada sholat yang ditinggalkan sekali saja, itu hukumannya berapa tahun dalam neraka. Perhatikan teman-teman, ini yang membuat saya berperkara dengan Allah waktu itu. Lah, sedangkan perempuan itu memiliki kelemahan yaitu tamu bulanan. Atau setelah melahirkan disebut nifas. Nifas itu 40 hari. Nah, selama kita mendapatkan halangan-halangan ini, kita jangankan ibadah, pegang bukunya aja nggak boleh loh. Bingung. Buku aja dipegang nggak boleh, padahal buku itu kan buatan pabrik. Nggak boleh dipegang. Nggak boleh. Najis. Begitu najisnya saya pegang buku buatan pabrik. Bahlul nggak? Nah, luar biasa kan? Nah, jadi saya bilang sama Allah gini, nah kalau gitu ngapain lu jadiin gue perempuan, jadiin gue laki-laki dong. Gue pengen nabung pahala sebanyak-banyaknya. Nah kalau gue jadi perempuan sehebat, sekuat, sedahsyatnya apapun gue menabung pahala, tetap tersandung dengan halangan bulanan dan nifas. Betul enggak? Ya kamu enak, 30 hari kamu nggak ada halangan. Jadi 30 hari kamu non-stop. 30 hari, 1 hari 5 kali. 3 kali 5, 3 kali 5 berapa? 150 kali dalam sebulan kamu bisa melakukan salat full tanpa halangan. Nah saya, kalau dipotong 7 hari, dikurangi 21, berarti 7 kali 5, 35. 150 dikurangi 35. Cuma dapat 115 tiap bulan. Seumur hidup saya kerja keras, kejar pahala, nggak akan pernah bisa sama dengan kamu. Halo? Jadi, dari matematikanya aja sampai kapanpun itu nggak akan terkejar. Itu baru yang bulanan rutin sebulan bisa 7 hari. Nah kalau nifas, kalau melahirkan 1 anak. Kalau melahirkan 10 anak, bayangkan. 10 dikali 40 hari. Ada 400 hari. 1 tahun lebih. Saya nggak sholat. Kalilah 5. Kalilah itu pusing pala meledak. Nggak selesai-selesai. Luar biasa teman-teman ya. Jadi itu yang membuat kita itu semakin sadar, insaf. Kok Allah begini sih? Tentu ada Allah lain yang jauh lebih adil, jauh lebih benar, jauh lebih layak memperlakukan saya sebagai wanita. Jadi pikiran-pikiran itu mendorong kita untuk akhirnya mencari tahu. Ditemukan di mana, Mak? Nah sebenarnya tidak ditemukan di mana-mana, ditemukan itu justru dari pengajian-pengajian. Jadi itu cukup ya, mungkin taruhlah 3 atau 5 orang, sebenarnya lebih, anggap 3 saja, kita ambil yang minimal 3 lah ya. Dibandingkan ada 1 teman Kristen, ini 3 banding 1 aja udah kalah loh. Kalahnya di mana? Ya namanya perempuan biasa lah ya, curhat-curhat. Apalagi pernikahan, pasca pernikahan 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, itu masa-masa yang gini ya. Kalau kita nggak lewati fase 5 tahun, 10 tahun, rasa-rasanya untuk ke 15, 20, 25 itu akan sulit ya. Bersyukur ya teman-teman. Di fase-fase itu biasalah ya, kita kalau habis taklim, kita ngobrol-ngobrol. Nah itu kalau kita curhat kepada 3 teman perempuan saya ini tentang pernikahan, tentang rumah tangga, jawabannya itu sama kayak paduan suara, cerai. Mereka itu menggampangkan pernikahan. Intinya kalau kita lagi curhat masalah dengan suami, nggak ada yang baik-baik. Ujung-ujung, udahlah cerai aja. Yalah mungkin jodohnya sudah dengan saya. Tapi saya punya 1 teman Kristen. Seumur-umur saya konsul ya, cerita-cerita curhat sama dia. Nggak pernah tuh keluar 1 kata cerai pun dari mulutnya. Tidak pernah sama sekali. Ya. Nggak pernah dia membujuk, nggak pernah sama sekali teman-teman. Sama sekali tidak pernah. Curhat ini, sharing ini, saya justru merasa something wrong dengan komunitas saya dan something spesial dengan 1 orang ini. Jadi teman-teman, dari sini saya belajar, orang Kristen itu menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun. Karena itu perhatikan apa yang kamu sampaikan ketika ada orang dikirim Tuhan datang kepada kamu untuk meminta bantuan yang tidak seiman. Karena itu bisa jadi memberkati atau bisa jadi membuat dia terhilang.
Itu pengalaman. Ya. Jadi satu orang ini berbanding berapa banyak pun saya sangat terbuka. Nah, itu juga akhirnya mendorong pasti ada Allah lain yang jauh lebih adil, jauh lebih benar. Dan dilihat dari satu orang ini saya mulai berpikir, kok dia tidak seperti yang tiga ini ya? Saya pernah tanya dia tentang hal itu dan dia mengatakan tabu untuk dibicarakan atau pamali. Wah, teman-teman masih familiarkah dengan istilah pamali? Saya nggak tahu orang itu seberapa kuno atau kolotnya jadi manusia. Tapi karena kekunoan dan kekolotannya itu dia mengatakan tabu, pamali, ngomongin cerai. Saya terberkati. Nah, semua tentu itu berangkat dari sebuah pengajaran ya teman-teman. Nah, itu. Silakan. Berarti kelihatan jelas ya Mak perbedaannya ya, bahwa memang Mak di sebelumnya sebagai perempuan itu ya seperti yang Mak sampaikan tadi dalam dan pemahaman teologisnya juga begitu. Terus juga ya sampai pada akhirnya Mak menemukan Kristus karena memang Allah yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus gitu ya Mak, sampai membuat Mak jadi penginjil. Yes, amin. Itu tidak mudah loh teman-teman ya. Itu satu fase yang tidak mudah dan itu satu fase yang genting, kalau boleh dikatakan genting. Dimana itu masa-masa saya harus bisa menerima neraka itu hadir dalam rumah tangga. Wah, karena satu keputusan yang berani, keputusan yang krusial, keputusan yang radikal, yang keras, dan itu taruhannya adalah nyawa kita sendiri. Taruhannya adalah masa depan kita sendiri. Maka itu tadi lagu saya sampaikan. Karena ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jadi karena kita berani, kalau dibilang gambling, oke lah kita gambling. Tapi kita gambling kepada siapa dulu bandarnya? Kalau you mau bilang I'm gambling, oke, I'm gambler. Tapi bandarnya siapa dulu? Yesus Kristus. Kalau mohon maaf saya harus menggunakan kata-kata itu. Dia benar-benar bisa membuktikan bahwa apa yang saya percaya, yang saya pertaruhkan di dalam dia, tidak pernah sia-sia, tidak akan kembali dengan zong, teman-teman. Bayangkan loh, malam kalau mau tidur itu mikir-mikir, ini laki gue kalau bangun sebelah gue gimana ceritanya nih? Waduh. Iyalah, karena kan saya darahnya halal waktu itu diperkatakan halal, seriusan. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan jikalau engkau Allah yang baik dan benar, jikalau engkau benar-benar Allah, saya bolak-balik ngomong gitu, jika, jangan matikan saya, jangan matikan saya. Karena anak saya masih kecil-kecil, anak saya masih butuh mama. Hanya itu doa saya sesederhana itu teman-teman. Saya tidak muluk-muluk minta laki saya berubah jadi gini. Enggak, saya juga enggak muluk-muluk minta saya itu nanti jadi super power kuat bisa. Enggak, saya itu benar-benar Lina yang orang China bilang itu kuai-kuai, duduk manis, diem aja apa kata lakinya. Ke utara, pergi ke utara, ke selatan, pergi ke selatan, pikul 10 kilo, bawa 10 kilo. Itu gue mah dulu, asal tahu. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Saya cuma minta Tuhan jangan matikan tapi saya, pada Tuhan jangan matikan. Keluarga Mak menjadi pengikut Kristus ya semua. Iya dong, dan amin. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Ada sukacita untuk menceritakannya berulang karena di situ ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana seorang Lina yang dulunya begitu kotor, hina, hidup dalam kegelapan, dalam confident. Saya pede banget. Saya bilang sama Ustaz, kenapa perempuan tidak boleh itu nyanyi lantunkan azan? Kan ada tuh perempuan yang suaranya lantang dan merdu. Padahal sebenarnya mau mengusulkan diri sendiri. Makanya kalau berantem sama suami, diem-diem aja. Jadi kalau ditumbuk palanya, diem. Katanya. Luar biasa. Bener ya? Terus nggak boleh
mendayu-dayu aurat itu dulu loh. Tapi hari ini saya bisa dengan lugas, dengan lantang berkata, Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan lain loh teman-teman. Haleluya. Saya bisa teriak di pinggir jalan, saya bisa ngomong di depan mikrofon. Kamu ingin selamat dunia akhirat, maka bersegeralah murtad. Lanjut Elia. Kamu jangan bikin makin berapi-api mereka di bawah. Iya, enggak masalah. Tadi Mak bilang itu kita begitu semangat menceritakan, ya memang harus semangat karena memang itu apa ya membuktikan bahwa orang yang ada di dalam kegelapan kemudian datang kepada terang, ternyata itu menjadi menghasilkan buah yang lebih baik gitu. Jadi kesaksian Mak ini juga menjadi pelajaran bagi 800 orang di sini. Kalau ada kalian yang mulai tergoyah dengan iman, kekristenan, lihatlah kepada kisah mengenal Kristus tapi dari pengalaman pribadi dan bagaimana dia berpikir kesalahan-kesalahan pada pengajaran sebelah yang tidak menunjukkan kealahan yang sejati. Ternyata itu membawa dia kepada terang Kristus dan puji Tuhan, membawa keluarganya kepada terang Kristus. Bahkan sampaikan, kita nggak boleh ya harus kita ceritakan kepada dunia betapa kita bisa tipu orang, bulan, gampang lah itu, cincai lah. Tapi di dalam sini bobrok, bobrok, ambruk, hancur, luluh lantak, hancai benyai, ya seperti itu. Dan itu akan ada masa kita itu tidak tahan. Ya, akan ada satu masa kalau kita terus-menerus menjadi orang yang menutup-nutupi kebenaran, menutup-nutupi kegalauan. Di sini galau, semuanya galau, resah, ya. Kalau selalu kita tekan dan kita tutup-tutupi, kita tidak akan keluar dari semua itu. Tapi kalau kita mau terbuka dengan kebenaran, mau dari sudut manapun, dan ketika itu ada satu saja orang yang mencerahkan kita, entah melalui perkataannya, entah melalui tulisannya, jangan keraskan hatimu, buka dirimu, cari tahu apakah kegalauanmu, keresahanmu, rasa tertekanmu itu akan kamu nikmati seumur hidup, ataukah memang ada cara lain untuk kamu benar-benar bisa menikmati hidup sampai tutup usia. Itu penting teman-teman ya, jangan siksa dirimu, hidup cuma sekali kok, jangan siksa dirimu. Kalau hari ini kamu tertekan, kamu galau, kamu dalam keadaan bingung, kamu dalam keadaan tidak terima, kamu dalam keadaan ingin memberontak tapi nggak ngerti bagaimana. Itu ada tertulis ayatnya di mana ya, Mike? Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Wah, kalimat itu begitu penuh kuasa, lembut memanggil tapi penuh kuasa. Jadi kalau hari ini kamu rasa letih, lelah dengan beban hidupmu, beban pikiranmu, beban imanmu yang nggak tentu rudu itu, ingat, ada satu suara yang dengan lembut panggil kamu. Marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini baru kali ini kita mendengarkan Mak Lina memberikan saksi tentang perjalanannya dari kegelapan begitu suram, mempercayai Allah-Allah yang gak jelas dan datang kepada Kristus. Saya harap ini kita jarang seperti ini ya. Maksudnya dalam live saya selalu bilang jangan pernah tinggalkan Kristus. Ini menjadi momentum yang penting bagi teman-teman semua, bagaimana memang iman itu begitu mahal. Yang tadinya Mak Lina tidak mengenal Tuhan yang benar, tapi kemudian ketika mengenal Tuhan yang baik, kemudian Tuhan mengubahkan hidupnya, bahkan membawa keselamatan kepada jiwa dan keluarganya. Nah, buat kalian yang mau
meninggalkan Kristus, menjual Kristus demi harta, demi tahta, demi wanita, demi pria, demi apapun itu, tolong dipikirkanlah bagaimana perjuangan seorang Mak Lina untuk kembali kepada kebenaran yang pada awalnya beliau tidak ada di sana. Karena bagaimanapun tidak ada hidup yang kita dapatkan selain daripada di dalam Kristus. Kita bangga. Ya. Ya, itu ada di Matius 11 teman-teman, pasal 11, Matius pasal 11 ayat 28. Itu perikopnya aja berjudul ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Di dulu mana ada ajakan seperti itu, jaminan seperti itu, penghiburan ya, lebih tepatnya penghiburan seperti itu. Marilah kepadaku. Wow, itu lembut sekali ya gaya bahasanya. Marilah kepadaku. Nggak perlu kita ditakut-takutin. Kalau dulu mungkin gini ya, Mak. Berperanglah, lawanlah, bunuhlah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, syukur ya, satu ayat itu bisa membuat teman-teman berpikir ulang. Satu ayat itu bisa membuat teman-teman merenung. Ya, Matius pasal 11 ayat 28. Itu ada ajakan Sang Juru Selamat, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dia berkata dari dalam dirinya dengan kuasa yang ada dalam dirinya sebagai Allah dan Tuhan itu sendiri. Sehingga dia bisa memberikan jaminan kelegaan yang tidak bisa kamu dapat dari hartamu, dari baju brandedmu, dari mobil mewahmu, dari tas dan sepatu luar negerimu, atau dari karirmu. Enggak. Ya, kelegaan hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Gimana Bro Elia? Masih mau tanya atau mau terima tamu? Sudah cukup, Mak. Aku sudah cukup tanya. Kalau Mak mau terima tamu silahkan. Kita terima tamu. Iya. Bapak teman-teman, kalian yakin mau naik ke ruangan saya? Pikir baik-baik ya. Karena di sini punya peraturan yang cukup ketat. Anda sopan, kami segan. Anda setan, kami usir. Ya. Kalian boleh bertanya dengan narasumber saya ya. Dengan catatan yaitu tadi. Ya, selamat malam. Siapa ini namanya? Rock. Halo, selamat malam. Shalom. Halo. Ya, shalom. Silakan Bro, apa yang mau disampaikan? Shalom. Saya tanya ya buat Elia. Sebentar Bro, namanya siapa sih Bro? Namamu siapa? Suryanto. Oke, Suryanto, silakan. Apa yang mau disampaikan? Iya, saya mau tanya ini. Itu kerajaan 1000 tahun itu apakah memang benar-benar terwujud itu atau hanya simbol? Oke, mengenai kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu kerajaan 1000 tahun pengertian yang ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa akan ada kerajaan yang benar-benar berusia 1000 tahun. 1 tahun pertama sampai usia 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun yang digambarkan dalam Kitab Wahyu itu adalah kerajaan yang penuh, yang sempurna. Karena itu adalah ungkapan simbol. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah hasil perkalian 10 kali 10 kali 10, di mana 10 itu adalah angka kepenuhan dan 3 kali itu merupakan angkanya Tuhan. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang penuh, kerajaan yang genap, kerajaan yang tuntas dan kerajaan yang selesai sejak dunia dijadikan sampai Kristus datang untuk kedua kali. Jadi kita ini sekarang itu sedang berada di kerajaan 1000 tahun. Sama seperti angka 666. Orang-orang berpikir 666 itu merupakan angka yang harus ditambah-tambah, harus dicari, harus dijumlah. Tidak. Dalam pemahaman orang Ibrani, 666 itu adalah angka manusia yang ingin menjadi seperti Allah dengan pengulangan angka itu hingga 3 kali. Nah, kerajaan 1000 tahun juga demikian. Jadi ketika masa Kristus, masa kita sekarang, dan masa yang akan datang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, itulah kerajaan 1000 tahun itu.
Jadi bukan nanti, tetapi sekarang kita sedang di kerajaan 1000 tahun. Oh, jadi dia terwujud kapan? Kerajaan 1000 tahun itu kerajaan rohani, Pak, bukan kerajaan fisik. Tapi kesempurnaannya itu apakah waktu Yesus datang kedua kali? Betul. Nah, kerajaan 1000 tahun itu akan berakhir ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Oh iya. Nah, pertanyaan berikut, mana lebih duluan pengangkatan orang percaya atau tribulasi? Saya itu bukan orang yang mempercayai adanya pengangkatan. Karena pengangkatan itu adalah teologi abad ke-20, Pak. Jadi sejak gereja purba, gereja mula-mula ya, Mak Lina juga tidak sepakat adanya pengangkatan. Nah, Ya. saya nggak menganut paham rapture atau pengangkatan, teman-teman. Ya. Jadi kita tidak percaya dengan adanya pengangkatan karena pengangkatan itu bukan pengajaran Alkitab. Pengangkatan itu adalah pengajaran dari teolog-teolog yang hadir di abad ke-20. Nah, jadi kalau Bapak tanya kapan pengangkatan itu dimulai, apa? Ini macet ya? Oke. Kah setelah masa tribulasi, mungkin masa tribulasi, saya tidak jawab itu. Karena tribulasi itu kan masa kesusahan besar. Nah, memang masa kesusahan besar itu dicatatkan di dalam Alkitab bahwa ada masa kesusahan besar. Tetapi pengangkatan itu saya tidak percaya. Yang saya percaya itu adalah hari kebangkitan. Jadi bedakan hari kebangkitan dan hari pengangkatan. Kalau Bapak berkata mana lebih duluan kebangkitan atau masa tribulasi, tentu masa tribulasi. Karena masa tribulasi adalah masa penganiayaan orang-orang percaya oleh antikristus dan para pengikutnya. Tapi pengangkatan orang-orang percaya kemudian diangkat ke langit agar tidak dianiaya, itu tidak alkitabiah. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan karena orang-orang pilihan itulah waktu penganiayaan, waktu tribulasi itu dipersingkat dari tadinya 7 masa menjadi 3,5 masa. Begitu, Pak. Jadi bukan pengangkatan ya, tetapi kebangkitan. Kemudian ini saya mau tanya juga, kan waktu orang Kristen itu meninggal kan langsung masuk ke Firdaus, seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Lalu pada hari kebangkitan itu apa lagi yang dibangkitkan di sana? Padahal dia sudah ke Firdaus. Bagaimana itu? Silakan, Mak. Mau dijawab, Mak. Elia, dia tanyanya Elia. Oke. Iya. Oke. Yang ke Firdaus itu rohnya, Pak. Yang nanti Yesus bangkitkan itu adalah tubuhnya. Nah, jadi nanti kita itu akan mengalami kebangkitan tubuh kemuliaan, di mana tubuh kemuliaan kita itu akan dipersatukan dengan roh kita. Jadi sekarang yang sedang ada di Firdaus, di dadanya Abraham, itu adalah rohnya, roh kita menunggu di sana. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, rohnya sedang berada di Sheol, atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan Tartarus, yaitu orang-orang yang akan masuk ke neraka. Nah, lalu ketika Yesus datang kedua kali, apa yang dibangkitkan? Rohnya itu tidak dibangkitkan, Pak, tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh kita. Tubuh kita akan diperbarui menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh Yesus Kristus ketika ia naik dan terangkat ke sorga. Begitu. Jadi tubuh kemuliaan kita akan kita kenakan dan dipersatukan dengan roh kita, baru kita akan turut memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan Yerusalem yang baru, di dalam kemuliaan Bapaknya. Ya, begitu. Ya. Itu di Bapak suaranya putus-putus. waktu Adam diciptakan, dia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Jadi apakah Adam itu sudah punya kekekalan? Hidup kekal?
Memang pada awalnya Ya. Adam dan Hawa itu diciptakan untuk kekekalan, Pak. Jadi Tuhan kita itu bukan seperti Tuhan yang lain. Kalau Tuhan yang lain kan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk dimatikan. Nah, Tuhan kita itu menciptakan Adam dan Hawa itu untuk tujuan yang kekal. Kematian itu bukan Tuhan yang buat. Kematian itu adalah akibat dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk membagi kasihnya Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi Allah mau menyatakan kasihnya di dalam penciptaannya terhadap Adam dan Hawa. Nah, apakah Adam dan Hawa memang diciptakan kekal? Memang kekal. Karena mereka itu diciptakan melalui roh Allah yang kekal itu. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka tubuh dan daging mereka tidak lagi kekal. Bahkan roh mereka juga nanti akan mati. Apa itu hilang kekekalannya itu. Nah itu Pak ya. Jadi Allah itu menciptakan kita itu untuk hidup dalam rencananya. Rencananya yang seperti apa? Rencananya yang manusia itu menjadi Tuhan di bumi, menguasai, mengatur bumi, hidup dalam kelimpahan, kebahagiaan dan kekekalan. Itu loh rencana Allah yang semula. Tetapi Adam, ya yang semula. Tetapi Adam memilih bebas dari Allah, ya. Karena apa? Karena Adam ketika dikatakan seturut serupa segambar dengan Allah, dia juga diberikan hak yang sama, yaitu bisa memilih atau free will. Nah, Adam memilih untuk bebas dari Allah. Melalui apa? Melalui ketidaktaatannya terhadap peraturan Allah yang ditentukan oleh Allah.
Saya sudah menjelaskan arti penetapan di dalam pemahaman predestinasi itu seperti apa. Karena tidak ada orang Kristen yang setuju bahwa Allah itu telah menetapkan orang ke neraka. Allah itu telah merancang orang ke neraka, itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Allah kita itu kasih. Iya. Jadi bedakan penetapan Allah dengan rancangan Allah. Itu ya, Pak ya? Ya, Pak ya. Memang pertanyaan saya ini agak mutakhir sedikit. Saya coba agak mutakhir. Ya, ya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Begini ya. Ini kita kadang-kadang saya berilusi begini. Misalnya ya, nanti semua Alkitab ini sudah tergenapi, Yesus sudah datang kembali, lalu ada orang yang dibuang ke neraka, ada yang ke surga. Apakah nanti Tuhan bisa membuat satu keputusan baru setelah tergenapi semua? Misalnya, dia kan, apakah dia bisa nanti membuat keputusan baru karena dia mengasihi semua manusia? Dimasukkan ke surga semua. Apakah saya bisa rasa itu? gini, Pak. Saya rasa lebih bijak kita tidak mengandai-andaikan Allah itu mau apa seperti apa. Karena sejak semula pun, mohon maaf Pak ya, sejak semula pun agenda Allah itu tidak perlu konfirmasi atau permisi kita. Jadi kalau Bapak hanya berilusi mengandai di ruangan saya, rasanya kurang bijak lah didengar ratusan orang. Tapi kan kita perlu juga mengkritisi. Ya nggak apa-apa, internal Pak. Itu internal sifatnya, tidak eksternal di public area seperti ini. Saya akan membatasi Bapak untuk hal-hal yang sifatnya lebih kepada problem, personal problem. Itu personal problem. Pak. Gimana? Kita tutup di dalam Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Begini bunyinya. Lalu ia berkata kepada dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan, menubuatkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya akan nubuatan mengenai apa yang akan terjadi. Kalau menyangkut dengan pertanyaan Bapak, mungkinkah Allah akan berubah keputusan, akan membuat orang dari neraka ke surga? Tidak. Yang Yesus maksud yang adalah firman-Nya bahwa ada orang-orang yang harus dimuliakan dan ditinggikan. Jadi untuk jawaban pertanyaan Bapak itu tidak ada, Pak, dan itu tidak bisa. Kenapa? Semua hanya yang di tanah ini. Artinya saudaraku harus sesuai dengan ini. Ya sudah. Iya, saya mengerti. Tapi jangan salah, Alkitab itu terbatas loh. Pak, sorry Pak, kalau Bapak bilang Alkitab terbatas, saya rasa Bapak cukup waktunya lah ya. Jadi nggak ada lagi waktu bertanya. Nggak ada lagi Pak, kita bagi buat yang lain lagi ya Pak ya. Thank you. Tuhan berkati Bapak. Ya, selamat membaca Alkitab untuk malam ini. Ya, puji Tuhan ya, ketika mengatakan Alkitab itu terbatas, bagi saya sudah cukup lah ya. Padahal Lutheran itu sola scriptura, nggak mungkin bilang Alkitab itu Yewa. Makanya Yewa, saya halo, user. Aku Mak. Oh ya, silakan.
Karena begini, pemahaman moral, pemahaman doktrinal, pemahaman dogmatis di dalam kekristenan itu tidak didasarkan pada terjemahan, tapi didasarkan pada naskah Alkitab, yaitu naskah asli berbahasa Ibrani dan juga Yunani. Jadi tidak ada pengaruhnya mau baca bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa apapun itu. Moral yang disampaikan Kristus di dalam Alkitab itu tetap sama. Hukum yang disampaikan Kristus, bagaimana kasihilah Allahmu dan sesamamu, kasihi Allahmu dengan segenap akal dan budimu, kemudian kasihi sesamamu. Hukum itu sama pemaknaannya meskipun berbeda bahasa, baik di Jepang, Rusia, Indonesia, Australia. Jadi bagi saya bahasa itu tidak lagi menjadi hambatan di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Karena Yesus dengan jelas berkata dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pada hari peristiwa Pentakosta, ketika para rasul itu turun Roh Kudus ke atas mereka, mereka itu berbahasa roh. Di mana orang-orang yang belum mengenal Kristus dari bangsa-bangsa lain itu bisa mengerti siapa Kristus. Nah, kita tahu dalam sejarah Alkitab bahwa bahasa yang banyak ini bermula dari mana? Oh, ternyata dari kerajaan Babel. Kerajaan Babel yaitu kerajaan yang menyombongkan diri, yang mau kerajaan Babel di tanah Sinear, yang ingin menyombongkan diri, ingin menyaingi Allah. Maka Tuhan turun dengan berkata, marilah kita menyerahkan mereka dengan berbagai bahasa. Allah menyerahkan orang-orang kerajaan Babel itu menjadi berbagai bahasa, tapi Allah sendiri yang mempersatukannya pada peristiwa Pentakosta. Nah, artinya apa? Makna yang mau Allah sampaikan di dalam pewahyuan dirinya mengenai bahwa Dia adalah Allah yang sejati, itu tetap sama, baik di Israel, baik di Roma, baik di Palestina, di Indonesia, dengan bahasa mereka masing-masing yang dapat pahami dalam kultur mereka. Gitu ya. Kak Elia, jadi konteks, thank you for the answer. Konteks dari pertanyaannya adalah apakah saya kan murtadin ya. Jadi kalau saya Islam dulu itu konteksnya itu kita fokus kepada tajwidnya, cara bacanya, ya. Jadi kita tuh tidak fokus kepada pengertiannya. Nah, sehingga keintiman dengan Tuhan tuh tidak saya dapatkan. Ini saya ya yang berpendapat sebagai murtadin, sehingga saya boleh berpendapat. Terlepas dari teman-teman yang Islam lainnya mungkin berbeda pendapat, tapi izinkan saya berpendapat pada saat saya masih Islam. Pada saat saya masih Islam itu, bahkan baru-baru ini saya berdiskusi dengan guru ngaji, ya. Ketika saya melafalkan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadiba. Nah, saya ditegor itu kurang panjang, itu kurang tajwidnya, kurang begini. Nah, mereka cenderung memfokuskan kepada cara membaca bukan pada pemahamannya, inti dari firman itu bagaimana mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, yang membedakan saya sekarang sebagai murtadin, pada saat saya membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, saya lebih mudah memahami, dan karena saya memahami, akhirnya ketika mau melakukan yang tidak baik, saya terbatasi, bahkan tidak melakukan. Nah, itu yang membedakan. Nah, apakah setuju dengan penulis Islam yang mungkin di bawah sini nih, kalau tertarik membaca Alkitab itu bisa loh, akhirnya membuat kita tuh tidak jadi melakukan dosa, itu maknanya. Apa betul? Yes. Saya sangat setuju ya, karena bahasa yang bisa kita pahami bisa membangun keintiman atau relasi kita kepada siapapun. Tidak perlu kepada Tuhan, kepada manusia aja. Kalau kamu beda negara, kamu memiliki kesamaan bahasa, kesamaan paham makna arti kata, maka kamu sama-sama bisa mengerjakan hal yang satu. Demikian ketika kita memiliki bahasa yang sama, maka keintiman kepada Allah itu dengan sendirinya semakin relasi kita kepada Allah, bukan relasi kita kepada siapapun. Ya, jadi di atas segala relasi kepada Allah. Lalu bagaimana
KTP-mu yang penting itu jangan KTP-nya Kristen, pemahamannya sebelah. Kalau KTP-nya sebelah, pemahamannya Kristen dan percaya kepada Kristus, yang oleh karena Dia kita beroleh keselamatan, maka kita akan berbuah. Jadi bukan berbuah dulu baru disiram, tapi disiram dulu baru berbuah. Kita beroleh keselamatan dulu baru berbuah, bukan berbuah dulu untuk selamat. Jadi sebenarnya bukan perkara huruf-huruf yang apa. Kalau ada kok orang Indonesia yang bisa baca tulisan bahasa Arab, bahasa Ibrani, mereka bisa mengerti hal-hal itu dengan baik. Tetapi apakah hal itu kemudian menawarkan keselamatan? Kan tidak. Jadi saya bersyukur Bapak sekarang sudah berada di dalam kebenaran itu, dan harapan saya Bapak tetap bertekun, tetap setia, semangat belajar, bahwa memang hidup ini dan iman itu adalah proses. Iman itu tidak pernah instantly menjadi tiba-tiba strong. Iman itu tidak pernah tiba-tiba menjadi lemah. Itu ada prosesnya, ada tahapnya Pak. Ada masa inkubasinya. Nah, jadi kalau Bapak berkata bahwa Bapak sekarang setelah saya baca Alkitab, saya lebih memiliki pengertian tentang hidup yang lebih baik. Itu puji Tuhan. Karena itu membuktikan bahwa Alkitab itu memang firman Tuhan yang hidup, yang harus kita hidupi. Begitu. Ya, thank you Kak Elia. Jadi saya mendapatkan penguatan dari Kak Elia, selain secara moral menjadi lebih baik, yang terpenting yaitu terdapat keselamatan. Nah, thank you ya sudah menguatkan dan akhirnya membuat saya, mudah-mudahan juga teman-teman di bawah yang masih belum percaya, lebih rajin dalam membaca Alkitab. Oke, thank you gitu ya Mak ya. Thank you Kak Elia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Bang Romi, God bless you. Salam buat anak-anak. Semangat. Ya bersyukur ya teman-teman, dulu memang harus diakui, dulu ketika baca nggak ngerti, nadanya aja salah dikit, tafsirnya salah dikit, nanti nggak sampai kepada Allahnya, lalu yang dapat malah laknat, wah kacau udah pokoknya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Muhammad. Enggak, gini loh, kayaknya aku nanyanya ke Mbak Elia ya. Kalau Elia itu hostnya, laki-laki teman-teman, jangan panggil Mbak. oh masalahnya mirip perempuan mungkin. Cowok Nah makanya mirip jangan panggil seuzon, cewek, kan? lebih baik tanya dulu, jangan main panggil sembarangan, nggak boleh. Nah, itu dia. Oh, jadi gini loh, Mas Elia. Sebelum saya bertanya, saya ingin tahu kan Dia masih mau tanya agama. Elia dan saya berangkat dari keyakinan Kristen atau pengikut Kristus. Silakan bro. Jadi gini Mas Elia, kan saya kemarin sempat dapat ada satu host yang memang dia menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan Isa. Nah, kira-kira gimana itu, Mbak Elia? Karena saya Itu juga bukan Mbak. maaf, sorry. Alah Mas. panggil nama aja. Nggak usah pakai embel-embel Mbak Mas, panggil nama. Oke. Iya Mas ya, saya bukan perempuan. Oke. Begini. Kalau ada yang betul, itu sebuah kebenaran. Oke. Kebenaran. Isa Al-Masih itu baru diperkenalkan di dari Semenanjung Arabia. Nah, Yes. Oke. Yes. Sedangkan Yesus Kristus ini dia lahir pada abad pertama. Ya, tiba-tiba dan dia lahirnya itu di Migdal Eder.
Ya nggak apa-apa, wajar kan kalau manusia darah tinggi kan. Aduh, nyaut terus dia mah. Jelaskan Mak, jelaskan Mak. Nggak, izinin Muhammad, aku. Muhammad. Oh, Muhammad. Kamu nih tidak bisa diam, dibungkam dulu lah mulutnya. Lanjutkan Elia. Gini bro, kalau saya ngomong tuh jangan dipotong dulu. Kita mau jelaskan. Tadi kamu kan bilang, bukankah Yesus itu diserupakan dengan Yudas? Itu menurut versimu. Itu versimu itu datang di abad ke-7, diperkenalkan oleh cerita dari Nabi Muhammad. Karena cerita-cerita itu baru ada di abad ke-7. Nah, dan itu pun tidak punya data sejarah. Di dalam literasimu sendiri, Isa itu lahir tahun kapan pun enggak dijelaskan. Isa itu kehidupannya pun enggak dijelaskan. Isa itu anaknya siapa pun tidak diberikan secara spesifik. Ya, Isa itu kemudian pada usia berapa tahun disalibkan atau mungkin yang diserupakan itu pada usia berapa tahun itu pun tidak diberikan. Artinya itu hanya anggapan yang metahistoris, anggapan yang tanpa sejarah. Sedangkan Yesus Kristus kami itu kaya sejarah. Yesus Kristus yang hadir di abad pertama itu punya data sejarah. Kita tutup Alkitab, kita harus percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kenapa? Karena ada seorang sejarawan Yahudi yang menuliskan peristiwa itu pada abad pertama bernama Josephus Flavius. Jadi Bapak tidak bisa bantah data sejarah ini kalau Bapak menggunakan kitab Bapak yang baru datang di abad ke-7. Jaraknya 700 tahun. Nah, makanya Isa di dalam kitab Bapak dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab kami itu berbeda. Kalau Bapak sama-samakan, nanti Bapak sendiri yang kesakitan. Karena kami punya data sejarah, kalian tidak punya. Kalau kalian menyamakan Isa kalian itu adalah Yesusnya kami, kalian tidak punya data sejarah bahwa Yesus itu tidak pernah disalib. Kami punya data sejarah, tulisan Marabar Serapius, Lucian dari Samosata, itu di luar Alkitab. Kalian punya data sejarah dalam kekristenan dengan Isa dalam pemahaman teman-teman Muslim itu berbeda. Jadi jangan Bapak tempat lahirnya aja udah beda. Kalian itu lahirnya di bawah hukum, ya lahirnya aja udah beda. Jadi Mak Lina Wijaya ini lahir di Kalimantan. Tiba-tiba ada yang namanya sama Mak Lina Wijaya juga lahir di Papua. Itu bukan orang yang sama. Lagi Muhammad, apalagi pemerintah ya lewat Kemenak sudah mengumumkan bahwa Isa itu bukan Yesus Kristus. Karena itu melek sejarah, melek informasi, dan terima kenyataan. Muhammad, masih ada lagi nggak? Buka mute-nya. Kalau nggak, saya ganti. Oh, Muhammad. Muhammad. Udah nggak tahu dia itu buka mic. Dalam Muhammad, terima kasih sudah ada di ruangan saya ya. Tuhan berkati kamu. Enggak gini loh. Nah, barulah aku semangat. Enggak gini.
Ini nggak gini Kan gimana? kau dengar dulu. Kamu, agamamu apa sih? Muslim. Ya kalau agamamu Islam kamu cuma bertanya aja, jangan nggak gini loh, nggak Nggak, gini loh. Jangan Saya kan menjelaskan. nanya, iya. Nggak gini loh. Soalnya dalam ajaran No, bertanya saja. Bertanya. Dikit hanya Pertanyaanmu apa? saja, ada sedikit. Satu siapa nggak dianggap, nggak diakui dan nggak dikenal. Sudah tahu nggak dianggap, nggak diakui dan nggak dikenal. Kenapa memaksakan diri untuk disamakan? Pemerintah sudah mencanangkan, sudah mengumumkan itu tidak sama. Terima kenyataan. Kan pengen jadi penyempurna, Mak. Tapi tidak sempurna. Iya, sempurna dalam ketidaksempurnaan. Ya, selamat malam Julfan. Aku ini udah pilek-pilek masih mau terima. Makanya jangan ngadi-ngadi lah. Ayo Julfan, turun dia takut ya. Salah kalau kau tak mau. Kau susah-susah aku Jadi lapar. Ada nah. Nah. Nanti lah, Ada roti gandum, ada coklat. Jumat aku ke sana, Mak. Iya, enggak usah lah ke sini. Ketemu enggak dengan Sabtu sambil ini. Sabtu mah di gereja. Oh, iya. Di gereja. Enggak mungkin, Mak, Bapak itu ke gereja. Bawal lah, enggak apa-apa, Bah. Ya wis, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, Bro. Kedengeran nggak Kak Lin? Kedengaran lah, aku sudah sahut, silakan, Bro. Oh iya, makasih. Barusan aku izin bertanya ya, soalnya hakku di sini kan cuma bertanya, kata Kak Lina barusan. Ya, haknya cuma tanya. Iya, barusan Kak Elia menjelaskan tentang kalau Yesus itu kaya dengan sejarah, betul kan? Lah di situ Cerita tentang Yesus itu kaya dengan sejarah. Nah, saya di sini ingin bertanya, kalau Kak Elia mungkin bisa menjelaskan sejarah itu kan histori dari Yesus itu lahir sampai beliau itu disalib. Mungkin Kak Elia bisa menjelaskan Yesus itu dari umur 13 sampai umur berapa itu, Kak? Ya, ceritanya itu bersambung. Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Elia. Kamu capek nggak jelasin AKL? Ada di video aku di apa? Di kamu tekan logo video saya, nanti kamu diarahkan ke akun saya. Di akun saya ada judul videonya itu di manakah Yesus berusia 13-9 tahun yang ada Mongolnya. Di situ lengkap saya berikan literatur sejarahnya. Tonton saja ya. Turun dari sini silakan tonton. Tonton dulu, nanti masih bingung kesini lagi tanya. Saya naikkan kamu kok. Ya. Oh iya, sorry ya Kak, kurang koreksi. Ya, nggak apa-apa. Clue-nya itu ada di Lukas pasal 2, nanti kamu carilah. Oh, siap Kak, izin Itu udah saya turun. Oke, thank you ya. Yowis ya, kita menghemat tenaga, menghemat pita suara. Pita suara ini aset. Ya. Kalau bisa didapat dari video-video kami, ya teman-teman, nikmati saja video-video kami. Kami bikinnya itu penuh hikmat loh. Penuh hikmat, penuh semangat, penuh harapan kalian itu bisa tercerahkan. Jadi tolong dinikmati dulu video-video yang kami buat.
kata warna itu bisa berpengaruh kepada dosa, itu tidak. Banyak kok laki-laki di luar sana yang memang suka warna pink, tapi tidak membuat dia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi bukan selera itu yang bukan selera atau taste kita itu yang berbahaya, tetapi
hujat terhadap bapa dan anak itu diampuni, tetapi saat itu orang Farisi itu melihat Yesus itu melakukan pekerjaan apa? Pekerjaan yang daripada Allah. Dan di dalam hati orang Farisi, Roh Kudus itu berkata bahwa perbuatan Yesus itu adalah perbuatan Allah dan perbuatan Mesias. Tetapi mulut orang Farisi itu menyatakan berbeda. Mulut orang Farisi itu berkata apa? Dengan Belzebul dia mengusir setan. Jadi artinya apa yang disaksikan Roh Kudus di dalam hati orang Farisi dengan apa yang diucapkan oleh mulut mereka itu berbeda, sehingga hal itu dengan menghujat Roh Kudus. Begitu, Bro? Ya, dia udah pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, thank you Michael sudah ada di ruangan saya. Tuhan berkati kamu ya. Namanya sama-sama Michael. Siapa nih yang mau diterima nih? AL. Apa, Mak? Siapa yang mau diterima nih? Masih mau terima kan? Kenapa, Mak? Masih mau terima kan? Masih lah, kalau Mak mau lanjut aja. Ya oke, selamat malam Steve. Malam. Tolong Saya mau tanya yang backgroundmu kondisikan dulu bro. dikondisikan masih. Oh, sebentar. Belakangmu musiknya terlalu kencang. Mak, aku pamit bentar ya, Mak. Anu apa? Ya nggak apa-apa. Yang Raja Asa yang ditambahi umurnya 15 tahun kemudian. Nah, ini kan tentang bahas tadi yang Bapak tadi tentang pengangkatan itu. Ya kita nggak percaya pengangkatan, kenapa masih dibahas Udah, pengangkatan? bentar. Halo, Sorry, apa? halo. Aduh. Tinggallah aku sendiri. Selamat malam Siko. Selamat malam. Siko. Anginmu Siko, kenceng banget Halo, kamu selamat gimana? malam. Ya selamat malam. Aku di rumah sih di depan kipas angin, Mak. Sorry, aku lagi Oh ya keluar. udah, gimana? Oke. Yo, aku kan seorang murtadin kan ya. Jadi dari tahun 2010 terima Tuhan waktu kelas 2 SMP. Ya, Nah, Tuhan. karena aku dari background muslim kan otomatis kan
kasih.